Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tsati wan nahda. Amma ba'du, wa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat, wa ya ayyuhal hudur al-karim, usi nafsi awalan wa usikum taniyan bitaqwallah. Saudara-saudara sekalian, ilmu aswad yang dalam bahasa asingnya disebut dengan fonologi. G itu ilmu. Berbicara masalah fonologi, jelas ilmu itu bersistem. Maka fonologi itu ilmu aswad dibagi menjadi dua, ada yang fonetik, ada yang fonemik. Yang fonetik itu diambil alih oleh ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu membahas bagaimana dibaca, berengeng atau tidak, ikhfa atau idhar dan sebagainya, tanpa menyentuh makna. Adapun yang fonemik ataupun yang fonologi itu yang menyentuh makna. Maka yang ilmu itu yang fonemik ini, yang fonologi, bukan yang fonetik. Karena kajian kebahasaan itu panahnya harus menuju kepada adilalah atau kepada makna. Baik strata tingkatan yang paling kecil, dalam hal ini suara al-aswad, maupun yang paling besar, semuanya bersinggungan dengan makna. Kalau tidak bersinggungan dengan makna, maka tidak termasuk struktur. Nah, dalam judul ini ilmu aswad mawqi'u fid darsil lughawi, jelas bahwa yang namanya ilmu aswad itu posisinya adalah kajian kebahasaan dalam unit yang paling terkecil, tidak bermakna tetapi membedakan makna. Bersentuhan dengan makna, yakni ilmu tidak bermakna tapi membedakan makna. Berarti fungsional. Karena ilmu aswad itu mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Membedakan makna. Perkembangannya begitu hebat. Adapun di era modern, amma fil usulil hadithah, al-asr itu era atau masa, wal asri demi masa. Karena pentingnya maka dijadikan sumpah, wal asri. Amma fil usulil hadithah, di era modern ini, fayahtaliful amru annu fil fataratis sabiqah faqad hayyat ad-duruf lidarisin furasan afdala min di qablu wa wada'at fi aidihim anmatan daqiqatan min wasail bakhti fil aswad wa ya wasail lam ya'adha as-sabiqun wa lam ya'rifu anha say'an. Laqad adkhat ad-dirasa as-sawtiyah al-hadithah tasta'inu bi furu'il ilmil ukhra ka ilmi wadha'ifil aqda wa tasrih wal fizia wa ghairiha. Di era modern ini fil usulul hadithah masalahnya berbeda dengan masa-masa yang lampau, fil fataratis sabiqah. Beda. Di era modern ini situasi dan kondisinya sudah maju, sehingga ad-duruf, situasi dan kondisinya itu menyiapkan hayat, menyediakan bagi para pengkaji ilmu aswad furosan afdal, ya, menyediakan kesempatan yang lebih baik dari dahulu. Mengapa? Karena di era modern ini
tercipta beberapa alat yang dipergunakan untuk mengkaji ilmu aswad secara detail. Secara detail. Kalau dulu nggak ada, misalnya alat ronsen nggak ada, sekarang bisa. Letaknya lidah itu di mana, geraham itu di mana, bisa di laser. Misalnya seperti itu. Furusan afdal min di qabl, memberikan kesempatan waktu yang lebih baik daripada sebelumnya min di qabl. Wa wada'at fi aidihim an ma tandaqiqa min wasailil bakti. Apa wasail bakti itu? Media riset, alat-alat teknologi yang dipergunakan untuk mengkaji al-aswad dari segala aspeknya. Wa ya wasail lam ya'adha as-sabiqun wa lam ya'rifu anna syai'an, yaitu alat-alat di mana orang-orang terdahulu, wasail lam ya'adha, yang mereka tidak menangi, as-sabiqun lam ya'adha as-sabiqun wa lam ya'rifu anna syai'an, dan mereka tidak tahu alat-alat ini. Jadi di era modern ini lebih canggih daripada dahulu. Dahulu hanya dirasa aja. Laqad adkhat ad-dirasatu sawtiyah al-haditha tasta'inu bi buru'il ilmi al-ukhra ka ilmi wadha'ifil a'dha' wa tasrih wal fizia wa ghairiha. Di era modern ini, studi al-aswad modern itu bisa minta tolong, bisa minta bantuan dari ilmu-ilmu yang lain. Seperti apa ilmu yang lain? Ka ilmi wadha'ifil a'dha', yaitu ilmu fungsi anggota tubuh manusia. Wa tasrih, tasrih itu ilmu bedah. Jadi dibedah bagaimana. Wal fizia, fizia itu fisika. Bagaimana suara ini diproduksi oleh alat bicara, lalu kemudian sampai kepada pendengar. Nah, ini fisika. Wa ghairiha. Jadi ilmu aswad tidak murni dikaji dari perspektif ilmu aswad saja, tetapi bisa meminta bantuan dari beda ilmu-ilmu yang lain seperti tasrih. Tasrih itu ilmu bedah. Ilmu wadha'ifil a'dha', fungsi anggota tubuh. Untuk apa? Itu lidah dan lainnya. Wa asbaqat taghda'u litajarib al-ma'naliyah wa tatbiqat al-amaliyah al-mukhtalifah. Sehingga kajian ilmu aswad itu tunduk kepada eksperimen, tajarub. Tajarub itu eksperimen di laboratorium, al-ma'maliyah. Ma'mal itu laboratorium. Wa tatbiqat al-amaliyah, dan juga pelaksanaan praktis yang bermacam-macam. Bagaimana ilmu aswad itu diberdayakan. Hadza bil idhafa ila al-wasilah al-qadimah wa yal mulakhadha adzatiyah. Dan ini ditambah media yang dulu, bagaimana orang dahulu mengkaji aswad, yaitu dengan al-mulakhadha. Mulakhadha itu artinya observasi, dilihat, diobservasi. Mulakhadha adzatiyah, diobservasi secara subjektif, diri sendiri, dirasakan, ilatin nanti. Waqad kana hadza kullu bi tabai dafi'an qawiyan ila dukhul fi hadzal maidan min jadid. Hal inilah yang karena keterbatasan alat, mereka mengkaji al-aswad itu hanya dengan observasi secara subjektif, maka tentunya bitabai ini merupakan dorongan yang kuat untuk masuk pada lingkaran medan penelitian yang lebih canggih, yang lebih canggih, menjadi dalam hal ini. Wa ila sayri fihi sayran khatitan muwaffaqan, dan juga
bisa berlalu dengan berlalu secara cepat. Hatikan itu syariah. Hatta wadat ad-dirasat as-sautiyah tudari'u fi diqqatiha wa syumuliyah ghairuha min ad-dirasat al-lughawiyah. Sehingga studi suara itu tudari'u. Apa tudari'u itu? Menyerupai. Fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' itu? Fi'il yang menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim dalam i'rabnya. Kalau isim itu bisa al-madrasatu, madrasata, madrasati, fi'il mudhari' juga bisa. Bisa yaktubu, bisa an yaktuba, bisa lam yaktub. Makanya dinamakan fi'il mudhari'. Ini tidak konsisten penamaan ini. Kalau fi'il madhi dinamakan melihat zamannya. Kalau fi'il mudhari' dilihat dari segi i'rabnya. Fi'il amar dinamakan amr karena maknanya perintah. Nah, ini 3 fi'il dengan kriteria ukuran yang berbeda-beda. Ini tidak tepat. Dikritik oleh Dr. Kamal Ibrahim Badri, itu tidak tepat. Mestinya alat ukur itu yang namanya garisan atau alat ukur. Untuk mengukur apa? Kalau 1 meter ya podo 1 meter Tidak, kalau mengukur ini 1 meter tapi mengukur barang yang lain menjadi 1 meter luwe 5 cm. Itu tidak valid. Tidak valid. Oleh karena itu menamakan fi'il pun harus dengan satu kriteria. Dari segi apa? Dari segi bentuknya. Fi'il madhi, fi'il apa? Fi'il fa'ala. Fi'il mudhari', fi'il yaf'ulu. Fi'il mudhari', fi'il uf'ul. Itu apa ya? Nah, itu kriterianya 1 dan dilihat dari wazannya misalnya gitu. Karena fi'il madhi kata dhahaba itu wazannya fa'ala, maka itu fi'il fa'ala. Nah, semuanya kan tidak, Ustaz. Ada kataba, ada doroba, kemudian ada tahdoroba. Loh, itu kan murfim. Taknya itu tak murfim. Taknya itu tak murfim. Jadi fi'ilnya itu namanya fi'il fa'ala. Kalau ada tafa'ala itu berarti taknya itu tak murfim, alifnya juga murfim, fi'ilnya tetap fi'il fa'ala. Nah, itu usulannya. Jadi tidak menamakan fi'il madhi itu dengan kriteria zamannya, fi'il mudhari' itu dengan kriteria i'rabnya, fi'il amar maknanya. Dari segi maknanya kan beda-beda Kak oleh. Ukurannya bisa. Kalau kalimat isim fi'il huruf itu. Isim fi'il huruf. Iya. Kalimat. Itu isim fi'il huruf, nama isim ya. Karena kata benda. Ya, kata benda, isim ya. Cuman ya isim. Namakan isim karena kebendaan. Ya, fi'il karena kefi'ilan. Karena kata kerja. Haraf itu al-adawat. Ya, itu penamaan itu tidak masalah, itu isim fi'il harf. Tapi kriterianya isim itu apa? Nah, itu. Kriterianya adalah apabila menerima tanwin. Nah, itu kriterianya kalau jatuh setelah al mesti isim. Tahu maknanya apa tidak? Itu struktural. Kalau dia menduduki kedudukan dari segi distribusinya. Kalau dia menjadi musnad ilaih, mesti isim. Misalnya begitu. Ya. Kalau penamaan isim fi'il harf tidak masalah. Cuman kalau Kufah tidak menamakan dengan huruf, tapi dengan al-adawat. Mengapa? Lebih canggih Kufah. Kalau huruf itu bisa juga nanti ambigu dengan huruf hijaiyah, alif ba ta sa jim, itu huruf. Tapi kalau dilihat dari fungsinya itu adawat. Nah, Kufah memakai istilah huruf itu adawat. Kamal Badri menamakan isim itu tidak aneh, tapi golongan isim itu al-ismiyat wal fi'liyat. Nah, gitu. Kemudian ada apa lagi? Ismiyat, fi'liyat, kemudian ada al-adawat, kemudian ada apa? Dzuruf atau khawalif 5 ya.
Itu penamaan. Penamaan itu harus punya kriteria yang baku dan sama. Dan sama, tidak diberlakukan ini tapi tidak diberlakukan kepada yang lain, enggak boleh. Harus diberlakukan kepada semuanya. Makanya usulannya adalah fi'il madhi itu fi'il fa'ala. Loh kan enggak fa'ala semuanya Ustaz. Ada im fa'ala. Iya, alif dan nunnya kan morfem mutawa'ah. Tapi fi'ilnya fi'il fa'ala. Cuman ketambahan awalan in sama infik nun. Nah, misalnya begitu ya. Oke. Lah ini juga begitu. Hatta ghadat adirasat as-sautiyah tudari'u. Apa tudari'u? Itu artinya menyerupai. Maka dengan menyerupai itulah kemudian fi'il mudhari' dinamakan fi'il mudhari' karena menyerupai isim dalam bidang i'rabnya. Dalam bidang i'rabnya. Minat dirasat al-lughawiyah bal tafuquha, bahkan melebihi wa tamtazu bi khassatiyal ilmiyah al-mawdu'iyah, dan teristimewa kajian-kajian itu mempunyai karakteristik keilmuan yang objektif. Al-mawdu'iyah itu objektif. Kalau subjektif dzatiyah. Kalau mawdu'iyah objektif. Apa objektif itu maudu'iyah? Ya terserah maudu'nya, terserah ilmunya itu sendiri yang berbicara, bukan orangnya. Allati iktasabatha minat tajarub atau tajarib, jamak tajribah, al-ma'maliyah, yang diperoleh dari eksperimen laboratorium al-ma'maliyah wal aliyah. Tilka tajarib alati lam ya'rif as-sarfu wan nahwu ilayya sabilan, di mana karakteristik kajian ilmu aswad ini tidak dimiliki oleh kajian sorof dan kajian nahwu, karena kajian suara ini mempergunakan alat-alat dan eksperimen laboratorium. Nah, ini lebih maju daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu itu mengkaji ilmu aswad itu dari segi observasi pribadi subjektif. Tapi di era modern ini sudah menggunakan laboratorium, sudah menggunakan ilmu-ilmu yang lain. Seperti bagaimana suara itu diproduksi dan meluncur dapat didengar. Ini fisika, ilmu fisika. Bagaimana udara ini membawa frekuensi, bawa frekuensi sampai ke telinga orang yang mendengarkannya. Itu sudah fisika. Kemudian scan juga, bagaimana ketika mengucapkan huruf tertentu lidah itu di mana, itu bisa difoto. Nah, alat dulu tidak ada. Apa? Bisa di screenshot. Iya, seperti itu. Tapi lebih canggih, besok nembus kalau scan itu. Kalau sinar X besok nembus. Nah, HP-mu kan gak iso nembus. Screenshot. Kullu hadhil ihtimalat allati qaddamnaha la syakka annaha tasduqu ala dirasat as-sautiyah indal arab fitilkal usur at-tawila allati talat fataratin nahwa al-fiqriyah wal izdihar al-ilmi fil Basra wal Kufa wa Baghdad. Jadi kajian ilmu aswad ini dengan memakai alat-alat dan sebagainya itu sudah berlangsung sejak dulu, sejak zamannya Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi yang mencetuskan
huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu. Tapi di zamannya Khalil bin Ahmad itu semuanya dilakukan tidak dengan alat-alat laboratorium masih tradisional sekali, yaitu dengan cara observasi subjektif. Tapi mereka sudah sampai pada kajian suara itu sampai menemukan 28 suara. Dan mereka sebetulnya sudah kenal fonem. Mengapa? Nun itu ana pira nek huruf hijaiyah? Siji loh. Padahal nun kan akeh variasinya. In qalaba irqa. In khana jadi idhar. Kan akeh, tapi nun tetap siji. Nah, itu fonem. Karena didefinisikan fonem itu kalau fungsional apabila unit yang terkecil itu membedakan makna. Ini fungsional, mazhab Praha. Tapi mazhab yang lain adalah bahwa fonem itu adalah suara yang ideal seperti nun. Manusia secara organik ingin mengucapkan nun yang ideal itu tapi tidak mampu, tidak bisa. Coba aja sampai kepingin mengucapkan nun ketika ketemu kaf ya enggak bisa. Tidak bisa. Dulu kan kita sudah pernah mengupas gini loh. Apa itu fonem itu? Macam-macam. Ada yang fungsional, ada yang organik, dan ada yang psikologik dan sebagainya. Bisa dibuka lagi ke belakang. La syakka, tidak diragukan lagi bahwa kemungkinan itu ikhtimalat yang dilakukan oleh orang modern dengan beberapa alatnya, bahkan dengan eksperimen di laboratorium, tasduku itu bisa ya, dilakukan untuk kajian suara pada orang Arab. Fitil kal usul atau wilah di zaman yang dulu. Alat italat fataratin nahdo yang jatuh pada masa setelah Renaissance. Nahdo itu Asrun Nahdo. Kapan Asrun Nahdo? Abad keberapa ya? Revolusi. Ada al-usurul wusta, ya, ada zaman pertengahan dan ada Asrun Nahdo. Asrun Nahdo itu zaman kebangkitan. Ya, itu tahun berapa ya? Abad ke-16 atau berapa itu Masehi? 16 Masehi. 16 yang kemarin aja. Revolusi Prancis. Ya abad ke-16 ya. Ya munculnya Descartes dan sebagainya itu. Wal izdihar al ilmi. Apa izdihar itu? Jaya, bahasa Arabnya itu jaya itu al-izdihar. Kembang itu. Ya, zahrun kan, zahrun itu kan apa namanya? Ya, zahra, ya. Izdihar. Kemudian ditambah ta, alif dengan ta. Alif istahara. Nah, ada ta setelah za itu terasimilasi menjadi izdahar. Al-izdihar, ya. Untuk masa depan, bahasa Arabnya masa depan yang cerah itu bagaimana? Mustaqbalun basim. Basim itu apa? Tersenyum. Masa depan yang tersenyum. Iya itu Mustaqbalun basim. Iya, itu ungkapan itu. Bisa juga mustaqbalun musyrik. Musyrik qaf dengan shin terbit gitu. Mustaqbalun musyrik. Saya kunu lahu mustaqbalun basim. Insyaallah dia akan mempunyai masa depan yang cerah. Itu bisa disingkat. Apa? Madicer, masa depan cerah. Kalau madas masa depan suram. Mau ada warah kayak apa? Samara. Gimana? Biar terawih. Ngono-ngono iku mau balik ngono iku iso ae ngono. Iya. Lu godak itu.
Nek Gus Miftah itu apa? Nggawa golok, apa iku? Joko Sembung nggawa golok. Joko sombong naik ojek. Ya apa iku kaya ana ngono-ngono iku. Blok ngono nggawa golok itu blok gak nyambung blok lah ngono. Iku ilmune anu. Mau balik. Itu punya keahlian dhewe. Ngono-ngono mu balik ngono-ngono iku ana nduk Indonesia to. Kok Saudi tegang tok. Nek Saudi ku tegang tok, gak ono macem-macem ngono ya. Masalah itu masa depan cerah. Masa depan cerah baru datang. Hilang. Ya, masa depan cerah itu mustaqbalun basim atau mustaqbalun musyrik atau mustaqbalun zahir boleh. Masa depan yang berbunga. Mustaqbalun zahir boleh. Yang berbunga. Perlu dijadikan Ini pun harus apa? Mustaqbalun zahir. Wal izdihar al ilmi, ya, izdihar itu apa namanya kejayaan keilmuan baik di Basra maupun di Kufah maupun di Baghdad maupun di Iskandaria, ya, di Iskandaria. Jadi pusat-pusat ilmu nahwu, pusat-pusat ilmu nahwu itu ada di Basra, kemudian ada di Kufah, kemudian ada di Baghdad dan ada di Iskandaria, di Alexandria, ya itu di bukunya Saukidev itu bagi begitu. Seperti Ibnu Hisham itu ada di Iskandaria. Walaisa minal asir an-nudhifa sababan akhar adda ila ruqudil bakhti fil aswad ala mustawan syamil amik mundu ayyamir ra'il al-awwal min ulama'il arabiyyah hatta al-yawm. Walaisa minal asir. Apa laisa minal asir? Asir walat yasir walatu asir. Dan tidak sulit. Ya, tidak sulit kalau kita tambahkan mengapa mereka hebat. Ada sebab-sebab yang lain. Ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan apa ilmu itu jumud. Ya, ada cuma mereka kan hebat. Di Kufah itu hebat. Di Baghdad hebat, kemudian di Basra hebat, di Alexandria hebat. Lalu kemudian datang masa-masa jumud. Ditandai dengan apa? Ayo, kalau Anda tahu perkembangan keilmuan itu menjadi rukut. Rukut itu al-ma'ur raqid, itu air yang diam. Rukut itu air jumud. Terjadi kejumutan. Mengapa ya? Yang munculnya sarah-sarah itu khasiat. Tidak ada matan hadid, tidak ada matan baru. Tinggal sarah. Ya. Sing matan disarai, sing sarah disarai mana? Menjadi khasiat. Khasiat disarai mana? Menjadi khawasul khawasi. Seperti Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian disarai Maghrib Ibnu Aqil, disarai lagi menjadi apa? Asmuni al-Subban. Oh, no, bukunya sampai kuantel. Sing dibahasnya mubtada, pada marfu. Mulai ke pertama marfu sampai Asmuni. Ya, embo kok ana fa'il baru enggak. Bukan penemuan baru. Nah, itu dalilnya kalau keilmuan itu jumud, karena tidak ada matan yang baru. Ya berkutat masalah itu, ayo timbangnya nganggur, ayo disarai. Akhirnya itu berpotensi terjadi perdebatan. Tidak mengkonstruksi Antara salah satu dengan salah yang lain. Coba aja. Ya. Tapi mereka ahli itu mengatakan bahwa baik itu Basra, baik itu Kufah, baik itu Baghdad, Iskandaria, semuanya itu sebetulnya bukan mazhab yang baru. Nah, Kamal Besar pedas.
itu mazhab geografi. Mazhab al-Jughrafiyah. Geografi. Karena apa? Basra yo amil, ayo. Terus Kufah yo amil. Baghdad memang amil itu sama. Lain kalau misalnya amil. Terus pindah nang struktural ke amil blas, ka ono amil. Nah, ya. Justru mengabaikan makna. Ini sudah beda. Ini mazhab. Itu loh. Madhab mendeskripsikan bahasa yang keluar dari mulut. Muncul lagi Chomsky. Yang dideskripsikan bukan lagi yang di mulut, tapi yang di otak. Bagaimana mekanismenya otak merubah kata Muhammad ad-darsa menjadi kutibat darsu. Ya apa? Yang mekanismenya otaknya. Ya, itu madhab. Kemudian ada lagi madhab namanya madhab wadhifi, fungsional. Nah ini lain lagi. Lain lagi, kalau bahasa itu memberikan alat bagi manusia bagaimana memfungsikan bahasanya, maka muncullah Dr. Matisius, kemudian dilengkapi oleh Verbas, kemudian di dunia Arab dikembangkan oleh Mutawakkil yang tidak ala Allah. Ahmad Taqil orang Maroko. Apa itu? Nahul wadhifi. Melihat konteksnya. Yang musnad itu menjadi pengetahuan bersama. Itu diletakkan di depan. Pengetahuan yang baru itu diletakkan setelah musnad. Itu namanya musnad ilaih. Jadi musnad dan musnad ilaihnya beda dengan musnad dan musnad ilaihnya yang tradisional. Contohnya misalnya Aina Muhammad. Ada pertanyaan, Aina Muhammad. Berarti yang bertanya itu tahu tentang Muhammad, yang mendengar juga tahu Muhammad. Nah, ini dinamakan musnad, pengetahuan bersama itu. Maka kata-kata Muhammad harus diletakkan di depan Muhammad. Nah, yang baru mana? Karena pertanyaannya di mana? Aina Muhammad. Maka yang baru itu fil bait lah, musnad. Fil bait ini adalah musnad ilaih. Kalau Muhammadnya musnad. Nah, dari sini kita tahu kapan ja'a Muhammad dengan Muhammad ja'a. Saya tidak berangkat dengan Nah, ayo kalau pertanyaannya begini. Kalau pertanyaannya mata ja'a Muhammad. Mata ja'a Muhammad. Pengetahuan bersamanya adalah ja'a Muhammad. Datang, oke. Yang mendengar juga ja'a Muhammad, oke. Maka ja'a Muhammad taruh di depan karena dia musnad. Ja'a Muhammad. Pertanyaannya kan mata. Ja'a Muhammad al-Bariha. Al-Bariha inilah musnad ilaih. Lalu kapan al-Bariha? Al-Bariha dahulu. Enggak Muhammad ja'a Muhammad al-Bariha. Lihat konteksnya. Kalau konteksnya man ja'a al-Bariha. Man ja'a al-Bariha. Al-Bariha dulu karena jadi pengetahuan bersama al-Bariha ja'a Muhammad. Nah, ja'a Muhammad. Nah, itu. Jadi kita tahu kapan Muhammad filbet dengan filbet Muhammad. Jadi fungsionalnya dilihat ke depan. Tapi kurang dinamis, kemudian diperbarui oleh Dr. Verbas. Ya, sekarang kapan ngaji nahu fungsional grammar. Nanti Ramadan kita ngaji aja. Khitab, nas, nahu nas. Ar-Rabi. Sehingga kita bisa membedakan mana jumlah, mana wacana. Mana jumlah, mana teks. Teks dengan wacana sama. Cuman istilahnya Kalau narasi. ya narasi itu ucapan aja, boleh. Ya hampir sama aja dengan narasi itu. Sardia namanya. Kalau narasi itu saroda yasru itu sardan, ya. Nasus sardi. Itu kita nanti tahu apa bedanya jumlah dengan wacana atau teks. Karena teks itu istilahnya orang Jerman. Ya,
kalimat itu diserupakan dengan kain, tekstil, merupakan anyaman, terdiri dari beberapa unsur yang di dalamnya itu ada perekatnya yang namanya as-sabqu dengan al-habqu yang berhubungan dengan pelafalan, ya itu disebut dengan koheren, kohesif ya. Aku mesti kuali antara koheren dengan kohesi. Ini bahasa Arabnya enggak sabak dengan al-habq. Tamam kasan al-iltiham, seperti daging ini melekat dengan insijam, harmonis. Kalau harmonis dari segi maknanya nanti kita kaji, nanti syaratnya ada 7. Apa itu? Nah, kalau pitu ini masuk pada suatu teks, maka itulah diskurs. Kalau tidak berarti jumlah seperti biasa kajian tradisional. Anudi fasababan akhir. Nah, kalau studi ilmu aswad itu sudah maju, sudah mulai zamannya Kufa, Basra, Baghdad, dan Alexandria, tetapi ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan studi aswad ini menjadi jumud, rukut. Itu salah satunya kan zaman Abbasiyah itu kan maju sekali itu. Zaman Abbasiyah itu kan maju sekali. Baru kemudian orang-orang Turki yang memimpin ini, sehingga menjadi jumud itu Turki. Yang akhirnya kemudian Turki kemudian dihabisin juga sama Arab. Sehingga dipecah-pecah menjadi Libya, menjadi Tunis, menjadi Maghrib. Dulu kan dari satu kekaisaran Utsmani namanya, Al-Khilafah Al-Utsmaniyah. Kemudian dipecah-pecah jadi negara kecil itu. Yakni bentrok, kurang ajar. Sambil juga terpecah juga ya. Terpecah dari Sam, dari Irak, semuanya dari Lebanon itu. Palestina mana ya? Orang Yahudi itu kan tidak punya tanah air, dia hidup di Eropa, di Soviet, zamannya Jerman, Nazi, dibunuh besar-besaran orang Yahudi. Dulu itu mau oleh Inggris itu mau ditaruh orang-orang Yahudi di Afrika. Bukan ditaruh oleh Arab. Soalnya Yahudi itu merusuhi. Orang Yahudi itu saya itu. Israel sudah. Nah Israel sih gak apa-apa kudu kayak Chomsky ngono. Yang bahaya itu yang Zionis. Zionis itu. Suhyunia bahasa Arabnya Suhyuniyah. Jamaknya Sohayina. Zionis. Menjajah. Kalau bahasa Arabnya itu yang penjajah mustakmir. Apa? Bahasa Arab penjajah. Mustakmir, istiqmar dari kata-kata amir, makmur. Makmur mereka. Nah, iya, makmur. Kemudian menjadikan dia makmur. Itu bukan proklamasi. Istiqlal, makmur, istiqmar. Ya, dari kata-kata amiro, yakmuru, makmur. Jadi menjajah itu karena ingin memakmurkan dirinya. Bukan memakmurkan. Sehingga rempah-rempah itu diangkuti semua ke Belanda. Diangkuti semuanya. Tapi Belanda tidak mau dituduh sebagai kolonial, tidak mau loh. Sebab yang datang ke Indonesia itu VOC. VOC itu serikat dagang. Tidak mau Belanda. Podo ya, didukung oleh negaranya, orang ajar. Kalau dijajah Belanda itu rugi. Yang dijajah itu dibodohkan. Sehingga kalau bodoh tetap dijajah. Tapi kalau dijajah Inggris enggak dipinterno. Jajah Perancis dipinterno. Makanya bahasanya dipakai di Indonesia gak oleh bahasa Belanda. Ya. Lah mengapa dipinterno? Supaya
barang-barang yang diproduksi oleh Inggris Prancis itu bisa dipasarkan di negara itu. Jadi kalau Inggris dengan Prancis itu memasarkan barang, tapi nek Londo nguras barang. Wah, Wajib. Bisa maksa. Pemaksaan. Tapi itu diperkuat ambil londo iya kan? Iya. Pengkhianatan. Londo itu. Londo itu tidak bisa pengkhianatan. Itu dulu ya. Ya memang ilmu politiknya kan divide and empire. Itu memecah belah. Belah diadu. Banyak raja soalnya. Banyak raja di Indonesia. Itu baru aja. Tapi lumayan juga kerajaan-kerajaan itu bisa melebur ke NKRI. Nggak mau berdiri diri sendiri, enggak. Seperti Jogja itu nggak mau berdiri sendiri dia. Ikhlas masuk ke NKRI. Mataram, Manu semuanya kan banyak. Antasari. Mau jadi satu. Ala mustawan syamil amik mundu ayam ar-ra'il awal. Ar-ra'il awal itu ya pembesar-pembesar zaman dulu. Ya. Jadi apa yang diciptakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu, ya itu fonem itu. Fonem-fonem itu. Karena suara nun, ambil contoh aja, nun itu pakai contoh ya. Yang ada itu nun yang asli enggak ada. Yang ada itu variasinya yang disebut dengan alufun-alufunnya. Nah, mengapa kok hanya nunnya satu? Mestinya nunnya kan banyak ditulis. Nah, ternyata itulah nun, itulah yang ideal, itulah yang fonem. Dan cuman mereka tidak menggunakan istilah fonem. Istilah fonem itu istilah barat ya. Lalu oleh Ali Al-Khuli diarabkan dari kata-kata saut menjadi sautim. Sorof, sorfim, tidak murfim, sorfim. Dzalika anal juhud al-jaddah allati badalaha ulama ul awal fi dirasatil asbat lam tajdzib ilaiha illa nafaran qalilan minad darisin wa bi khassa ulaika alladziina kanu yastaghiluna bil qiraat al-qur'aniyah wa tajwidil qur'an al-karim. Nah, anak al-juhud al-jaddah. Juhud itu apa? Al-juhud itu jeripaya, usaha. Al-jaddah itu apa? Jiddiyah. Jaddah, maka jiddah. Apa itu? Serius. Ya, jeripaya yang serius yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di dalam mempelajari ilmu aswad lam tajdzib ilaiha illa nafaran qalil. Itu tidak menarik kecuali sedikit orang illa nafaran qalilan minad darisin wa bi khassa ulaika alladziina kanu yastaqiluna bil qiraat al-qur'aniyah. Yang tertarik itu yang mereka memang mempunyai kajian-kajian tentang Al-Quran, qiraat Al-Quran, wa tajwidul Quran Al-Karim. Nah, tapi tajwid itu tidak termasuk ilmu bahasa enggak, karena tidak bersinggungan dengan makna, hanya bersinggungan dengan asimilasinya aja. Wal haq anna kullal idhafat allati udifat ila a'malil awalin min ulama'il aswad kal Khalil wa Sibawi wa Ibnu Jinni min ba'dihima wa kullu at-tafsilat allati dhaharat fi ma ba'du kullu tadbiqat al amaliyah li athari haula'il ulama wa amsalihim hadhil idhafat wa tafsilat wa tadbiqat kulluha au julluha, yang bisa kullu atau jullu. Julluha yarji'ul fadlu biha ila rijalit tajwid. Ya, ila rijalit tajwid. Jadi semua itu jasanya itu kembali kepada orang-orang yang mengkaji tajwidul Quran pertama. Tapi tidak ditingkatkan, hanya rijalut tajwid.
pendekar tadi. Ya anu apa namanya? Rizal tajwid. Rijal Sultan. Rizal tajwid. Saya sudah makan. Kasih terus ya. Ngajar peripat ya. Rijal tajwid. Ya paling nek privat itu paling laris ya tajwid. Alih-alih Tajwid itu harus dianggap sebagai ulama. Ulama. Bisa mahal kan? Jadi penentu masuk surga tidak. Yes. Harus pakai syahadat ya. Harus sertifikat. harus diakui. Astagfirullah. Apa dijadi tadi? Dapat kan jangan ngasih bantuan harus sertifikasi dulu ya. Ya. Saya kan oleh anu ya, oleh bantuan toko tingkat 1 Jawa Timur ya oleh ya. Makanya dari sini sudah. Motor. Oleh anu ya, bupati sini. Ditambah. Terus Cuma tidak ditambah sekarang anggarannya. Oh gitu. Untuk guru TPK Sidoarjo. Lah terus anu ada juga dari Jawa Timur juga ada Pak. Jawa Timur. Oh itu ada. Tapi untuk yang apal, Pokoknya ini jalur tajwid. Mendapatkan kagum terhormat. Ini jalur tajwid dapat ini. Lewat bank ini ya, bank apa namanya? Jatim. Oleh ada sebulan piro? 300 biar. Ya 4 juta ya. 4 juta. Setahun. Setengah tahun. Kemarin barusan di demo, gak ada. Wah, dan dicairkan. Iya, dicairkan. Belum dicairkan. Oh, tapi mana cair? Ada di demo tambah gak dikei kon. Sampai 4 juta ya. Uang 4 juta ya. Wah, kemarin dapat 4 juta. Ada bahasa historik gitu ya. Saya dapat ini 350. 350. Per Triwulan. Iya. Bulan. Nek setahun, nek setahun. Nek 350 nek setahun kan ya sampai 4 juta ya. Iya. Sebelumnya 2 juta, 2 juta dolar. Setahun. Ya, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan, kalau 6 bulan setahun kan ya wis 5 juta bulan ya. Iya. Apa mau ya? Kemarin Kutu. dia juga ada. Iya, saya dapat kan. Rijal ya. Tapi dibagi-bagi. Kan satu TPK hanya 3 orang kan. Oh anu ya, TPG yang punya TPG ya dia. Iya. Ya gurunya itu ada 5 gitu ya, jamu cuma 3. Oh gitu ya. Terus Terus baru ngono dibagi ae. Iya, sana kan. tapi rekeningnya masing-masing. Rekeningnya iya atas nama Yang orang. nakal diambil di Oh, sama makan sakno ya. Masa dibagi. pokoknya rekeningnya masing-masing. Ya semuanya beda. Alhamdulillah. Jadi Rijal tajwid ini ya. Jalur tadi gitu. Anak Rijal Surto polisi, Rijalul Murur itu polisi lalu lintas. Rijal tajwid ini. Ada lagi jalur hadis juga ada. Iya. Ini Jalur tadi gitu. Yarjiul fadlu, apa fadlu itu jasa. Jasanya kembali kepada Rijal tajwid. Bukan Rijal tajwid. kita ini. Rijal tajwid itu munculnya karena qiraat Al-Qur'aniyah. Tetapi sampai pada aswat, tidak sampai kepada melampaui makna. Makanya ilmu tajwid tidak masuk struktur. Nah, kalau sampai pada makna itu masuk struktur. Ya sampai di situ aja. Istilah baru ini jalur tajwid. Nah, Istilah berarti ada kaitannya sama fonetik gitu. itu tajwid itu fonetik aja. Tapi mendapatkan makom terhormat. Sing fonetik oleh iku mau ya. Sing fonologi enggak. Malah sing fonologi ini sing ruwet. Sing itu beda nama tapi pekerjaan. Karena hubungannya dengan Quran. Iya. Ini ya fonologi bukan contoh makna itu. Ya selama mau Yarji'ul fadlu fiya ila rijalit tajwid au ulama al-ada al-Qur'ani. Ya, tuh.
al-ada al-ulama apa namanya al-ada al-Qur'ani. Apa al-ada itu? Pelaksanaan untuk performan ya, performan Al-Qur'an. Ulama-ulama ya ini ilmuwan-ilmuwan dalam bidang praktis Al-Qur'an. Praktisi Al-Qur'an. Praktisi Quran bisa. Ya istilah Arab ngene nek diterjemahno letter ngene. Tapi nek ane ya iku mau apa ya? Para pemerhati Al-Qur'an ngono. Pemerhati. Rijal tajwid. Kama yusamuna ahyanan. Ya, jadi mereka dinamakan rijalut tajwid atau kama yusamuna ahyanan ulama al-ada al-Qur'ani, yaitu ilmuwan-ilmuwan yang berkutat dalam bidang Al-Qur'an. Wahum wahdahum mereka sendirilah fima nadunnu alladzina khamalu ib'a hadid dirasat wa tawallau riayataha mim ba'du wa taba'u al-bakhtabiyya wa in kana dzalika bi tariqatin khassah wa manhajin muayyan. Ya, dan mereka sajalah, yaitu ulama-ulama tajwid sajalah sebagaimana yang saya sangka. Mereka lah yang membawa beban studi ini. Ibun jamaknya akba, itu beban studi ini. Jadi orang-orang tajwid yang mempunyai jasa dalam transformasi keilmuan ini. Watawallau riayata, dan mereka lah yang memperhatikan dan yang menghidup-hidupkan ilmu tajwid itu setelah itu. Wataba'u al-bakhtabiyya wa in kana dzalika bi tariqatin khassah. Kemudian mereka mengikuti kajian-kajian sekalipun dengan cara tertentu. Wa hakadza intaqalat al-buhuth as-sautiyah. Dengan demikian maka penelitian di bidang fonologi itu bertransformasi, berpindah sebagaimana yang nampak alama yabdu minal maidan al-lughawi ad-daqiq ila maidanil bakhti fi manahijil ada al-Qur'ani, yaitu berpindah dari lapangan kebahasaan, awalnya kebahasaan tapi kemudian secara detail, kebahasaan secara detail, kemudian berpindah dalam medan penelitian fi manahijil ada al-Qur'ani, penelitian dalam bidang tajwid gitu tadi. Wa dhallat tutabi usairoha abroz zaman, dan terus-menerus mengikuti perjalanannya, perjalanan studi tentang ilmu tajwid tadi itu fi hadzal maidan bi suratin au bi ukhra, dengan bentuk yang lain, hatta hadhil lahghah, sampai hari ini. Walam yasa an ya'rija 'alaiha au yantafi biha illa adanul qalil min al-bakhidin fi ulumil lugha ka ba'di ulama'il balagha wa ba'dun nabiyyin min ulama'is sarf wa nahwi al-mutaakhirin. Walam ya'rij, apa araja ya'rij atau arraja yu'arriju, mampir. Itu bahasa Arabnya yu'arriju. Kalau akroj itu pincang. Akroj, ada rajulun akroj, pincang. Kalau yu'arriju itu mampir, ya pincang enggak lurus, pincang ke naik bermakna itu ya. Yang naik ya. Mi'raj ya naik. Walam yasa, mereka tidak mau mampir dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang baru itu tadi yang berkaitan dengan laboratorium. Illa adadul qalil, kecuali sedikit orang yang mau memanfaatkan ilmu-ilmu yang lain itu tadi fi ulumil lugha kabak di ulama il balagha, seperti ulama balagha itu apa ya, dalam fasahah itu, dalam fasahah itu
fasohatul apa harfi, ada fasohatul kalimah. Fasohatul harfi misalnya contohnya apa, mustasyirat, apalagi an-nukah, itu berat. Tanafurul huruf namanya, tanafurul huruf. Yastahzi'u. Ya, yasma'iz. Min ulama al-balaghah wa ba'dun nabihin. Nabihin itu orang-orang yang mempunyai perhatian ilmu itu. Wa ba'dun nabihin min ulama isorof. Ya, orang-orang yang mempunyai perhatian pada ilmu sorof. Itu juga ini apa namanya, mempelajari suara juga. Contohnya misalnya tak ketika ketemu dengan za diganti dengan dal. Misalnya zada menjadi istada menjadi izdada. Ini tasawuf. Izdada. Ilmu sorof juga memperhatikan suara ini. Maka ini namanya asimilasi. Ya, izdada. Siapa lagi ya? Yang dudu diidghamkan harus yamuddu. Yamassu harus yamsasni yamassu. Wa nahwi al-mutaakhirin. Jadi orang-orang ulama sorof dan nahwu yang akhir-akhir ini ya, yang dulu enggak banyak. Ini memanfaatkan ilmu aswad. Kullu hadza kana mad'atan fi manadhunu lil wahmil fasid bi anna dirasa asawtiyah inama hiya min ikhtisasi ulama il-qiraat wa tajwid wa ana bi mathabati ilmin khas fil ada'il qur'ani wa ana la dhaira idzan ala ulama il-lugha idza lam yata'arradu laha wa lam yu'iruha iltifatan wa qad adda hadha bi tawrihi bi tariqi syu'ur wala syu'ur ilam fi badid darisin al-mutaakhirin min khawli hadid dirasah wa ila adami ta'arrud laha Allahumma illa fi isyaratin yasira mutanazira huna wa hunaka fi bukhutihim wa munaqashatim al-lughawiyyah al-mukhtalifah. Kullu hadza mad'a kullu hadza kana mad'atan. Apa mad'atan itu? Menarik. Coba hadi mad'atun itu menarik. Ini semuanya sebagaimana yang kami prediksi, kami sangka ini menarik karena mad'atan atau menarik atau menyebabkan ada persangkaan yang salah, al-waham al-fasid, bahwa bi'anad dirasa as-sautiyah inama hiya min ikhtisasi ulama il-qiraat. Ada yang mengatakan bahwa studi tentang suara ini itu spesialisasinya ulama yang berkutat dalam bidang qiraat al-Qur'aniyah. Ini salah, tajwid al-fahm al-fasid ini. Hanya kepentingan ulama-ulama yang berkutat dalam bidang qiraat dan tajwid. Wa ana bimathabati ilmin khas bil ada'il Qur'ani. Bahwa adirasa sautiyah studi tentang suara ini bimathabati itu bimunasabati. Itu merupakan ilmu khusus yang hanya bertalian dengan bacaan Al-Qur'an. Wa ana la dhaira idzan ala ulama ilmu, dan itu tidak penting bagi ulama ilmuwan bahasa. Idza lam yata'arradu laha, apabila tidak menampilkan hal itu. Walam yu'iruha iltifatan, dan tidak memperhatikannya, tidak menoleh iltifatan. Lam yu'iru itu meminjamkan. Walam yu'ir ihtimaman, itu uslub. Huwa a'ara ihtimaman lihadil muskilah. Dia memperhatikan masalah ini, jadi dia meminjamkan perhatiannya, atau huwa lam yu'ir iltifatan, dia tidak memperhatikan hal ini.
dia tidak menoleh itu ya aslinya letternya itu Dua. digandeng dengan a'ara yu'iru biasanya ya. A'ara yu'iru itu tidak meminjamkan. Waqad adda hada bidauri bitariqi syukur awila syukur, bahwa hal seperti ini berperan secara sadar atau tidak sadar. Bitariqi syukur awila syukur, tidak sadar. Awil la syukur, syukur la syukur. Ada alnya Zat. Iya, ya enggak apa-apa, benar. Itu namanya tarkib, manhud. La dengan syukur. Seperti la mubala, itu antisipasi, antipati itu la mubala. Allah syukur, Allah wahyu, Allah asalnya dari la syukur, kemudian dijadikan isim jadi Allah syukur. Nah, baik secara sadar maupun tidak, ilang fidhat dari sin al mutaakhirin. Infidhat itu pecah, hancur, fadul bakarah. Ila infidhat cerai-berai para pengkaji terakhir ini min hauli hadits dirasa. Jadi menyebabkan karena dianggap sebagai ilmunya Al-Quran aja, maka banyak ini menurunkan minat para pengkaji akhir-akhir ini. Min hauli hadits dirasa wa ila adami ta'arud lah, dan tidak menampilkan, tidak menghadapi ilmu ini lagi. Allahumma illa kecuali fi isyarat yasiro mutanatsiro, kecuali ada isyarat-isyarat sedikit yang bertebaran sana sini, huna wa hunaka fi bukhutihim wa munaqasatihim al-lughawiyyah al-mukhtalifah. Guna hunaka Mutanatsiro itu tersebar sana sini, huna wa hunaka. Mutanatsiro huna wa hunaka. Sana sini huna wa hunaka. Baca masuranya apa? Tidak bisa. Di sana sini. Tidak bisa. Wakat bawain masuk metu, bawain masuk metu rasa itu. Enggak mau dinamakan Madura, enggak mau. Lah emangnya duduk metu ro tadi. Maturnya Itu bahasa Madura Sadul Qaul. Bisa nyentang dari kebiasaan. Betna. Betna ya. Betna itu kamu. Iya. Iya bahasa itu bahasa umum, bahasa cepat tapi ini. Ini bojone. Iya, saya punya teman fungsi dari. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Sementara coba terlin. Bisa huna. Tidak bisa. Sadar hurufnya apa? Sampai endi ya? Sampai min khaitu bina ulil fa'il abil maf'ul dulu ya. Taksim musaddis itu ya, betul. Sadis. At-taksim musaddis bil fi'li ya. Mulai main kayak ini. Terus sampai mana anunya? Sadar hurufnya itu. Halaman 91. 91. Taksim musadis bil fi'li. 91. Tambihat ya, itu lain itu, halamannya lain ya. Wis judulnya aja. Judulnya
At-taqsim sadis lil fi'li min haitsu bina'uhu lil fi'il aw maf'ul. Min haitsu bina'u lil fa'il awil maf'ul. Yang dimaksud maf'ul ini bukan maf'ul B ya, lain loh ya. Maf'ul dengan maf'ul B beda. Kalau maf'ul B itu nahwu yang dikenai pekerjaan. Kalau maf'ul itu sorof, yaitu dari doroba menjadi duriba, itu maf'ul. Duriba. Nah, madrub itu bentuk maf'ul, madrub. Ya, isim maf'ul. Kan sama, madrub dengan duriba kan sama. Kalau isim fa'il sama dengan yang maklum, fa'il. Katibun itu sama dengan kataba. Kalau maktub sama dengan kutiba. Sama dengan kutiba. Yang qasimul fi'lu ila mabniyin lil fa'il wa yusamma ma'luman. Fi'il yang dibangun dibentuk namanya fa'il wa yusamma ma'luman. Fi'il yang maklum. Apa sih maklum itu? Diketahui. Diketahui apa? Fa'ilnya. Diketahui fa'ilnya. Maklumin. Ya. Lah, lawannya wa wa ma dzukira ma'u fa'iluhu. Di mana fa'ilnya disebutkan. Tadi ini maklum. Yang satu dikatakan majhul, tidak diketahui. Tidak diketahui apanya? Fa'ilnya. Atau yang dinamakan bina maf'ul. Contohnya nahwu hafidha Muhammadun ad-darsa. Fa'ilnya mana? Muhammad. Wa ila mabni lil maf'ul wa yusamma majhulan wa huwa ma kutiba fa'iluhu wa uniba anhu ghairu nahwu hufidhad darsu. Lalu gimana? Sama enggak pelajarannya dihafal? Kalau di depan pelajaran juga dihafal, tapi nampak yang menghafal. Yang kedua tidak. Nah, itu mekanisme otak itu bagaimana bisa berubah yang asalnya diketahui fa'ilnya menjadi tidak diketahui, tapi sama-sama dihafal pelajarannya. Maka studi kebahasaan itu tidak diarahkan kepada yang keluar dari mulut. Apa yang dari mulut itu merupakan cerminan dari apa yang ada di otak. Nah, kalau begitu qawaid itu harus bisa menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana mekanisme otak di dalam mengatur kebahasaan sehingga meluncur di mulut. Nah, itu bisa mekanisme ditambah, menambahi. Yang asalnya Muhammad mahirun menjadi inna Muhammad atau kana Muhammadun mahirun. Bisa juga di al-khadfu, dihilangkan. Yang asalnya Muhammad mahirun menjadi mahirun. Kayak Muhammad mahirun, mengenai utuh Muhammad mahirun, tapi ketika meluncur mahirun saja. Itu di bil khadfi. Atau taghyiru tartib, Muhammad fil bait menjadi fil baiti Muhammad. Taghyir tartib, tukar posisi. Nah, jadi dalam hal ini para ahli mengatakan skor antara transformasi dengan struktural ini masih 1-0. Masih 1-0. Jadi sekarang itu studi kebahasaan diarahkan kepada transformasi, kemudian dari transformasi diarahkan kepada studi biologis otak manusia. Karena yang bisa mengotak-atik, membuat qawaid, mentransformasikan dari deep structure menjadi al-binja asadhiyah itu hanya manusia. Nah, manusia kok bisa begitu? Karena kualitas otaknya. Maka muncul di barat sebuah buku yang membahas tentang otak manusia, kok bisa sampai bisa berbahasa, karena kenyataannya hanya bahas manusia saja yang bisa berbahasa, yang lainnya tidak. Maka muncul buku yang ditulis oleh Jenkins, judulnya adalah Al-Lisaniyat Al-Akhyaiyah, jadi ilmu bahasa biologis. Aku duwe ini kita oleh teko King Saud. Kalau yang saat download kemarin itu lisannya al-binyaniyah. Itu struktural. Dari Al-Lisan Al-Akhyaiyah mungkin bukunya baru dah. Kemudian muncul lagi buku
bukunya Chomsky yang terbit tahun 22, tapi buku bahasa Inggrisnya terbit tahun 2017. Kemudian diterjemahkan, kemudian diterbitkan oleh King Saud, judulnya 5 Nahnu wa Hasbu. Mengapa kok kita saja? Artinya, mengapa kok manusia saja yang bisa berbahasa, yang lainnya tidak? Nah, di situ ada 5 pembahasan. Semuanya menyangkut namanya al-ma'rifah al-lughawiyah, pengetahuan kebahasaan. Aku punya bukunya itu, punya. Dosenmu kiai niku ndi ana sing ngene wis S2 diajar S1 bahasa Arab. Tapi setelah S2 S3 ku iso ambil studi, wis gak ono sing nyatet. Lima Nahnu wa Hasbu. Kelebihan otak manusia dibanding yang lain. Jadi karena yang bisa berbahasa itu cuma manusia aja, yang lainnya enggak bisa. Kalau ada bisa berbahasa ya close, sistemnya close, tertutup, enggak bisa dinamis berkembang. Manusia iso mengarang buku ya alat-alat itu. Kembang macam-macam. Iso gawe pidato bareng apa Pak? Iya, Pak. Iso gawe pidato. Itu karena bahasa bisa dan manusia yang bisa berpidato itu karena manusia aja. Dan manusia kok bisa begitu karena biologisnya. Maka ada ilmunya sebetulnya, ilmu lugha al-asobi atau al-lisaniyat al-asobiyah. Asob itu saraf. Jadi near linguistik, near itu saraf, near linguistik. Di burung beo itu sangat terbatas. Sangat berbahasa, sampai ajari sobakul khair, sampai toko bengi-bengi ya sobakul khair. Sobakul khair terus masih sampai toko bengi ya sobakul khair, gak paham deh ini. Gak bisa jadi khotib. Tak bisa Bapak kok, itu paling pintar. Tapi ada hewan, saya lupa hewan apa ya. Saya punya buku namanya Ilmu Nafsil Lugha, psikolinguistik. Yang kuning itu. Ada yang kuning itu, api itu. Itu ada beberapa hewan yang memang diajari bahasa sampai bisa 300 kata ya. Ada. Saya lupa itu hewan apa itu. Yang pinter itu biasanya simpanse, dolphin, ikan itu loh. Itu pinter tuh, dolphin, simpanse, apa itu? Ya itu. Lumba-lumba itu pinter. Bisa nari, bisa macam-macam. Oh bisa itu, bisa nolong orang juga bisa. Cepat juga intinya. Renangnya cepat. Ada diajari, ya terbatas juga hewan itu. Tapi hewan apa? Saya lupa itu. Bukunya tidak ilmu lugha nafsi tapi ilmu nafsi lugha. Ilmu. Kepek itu. Ya kedai itu simpanse. Akhir itu. Kirodatan apa? Tapi kalau watak aslinya Anda ya. Apa? Ya tetap kalau waktu ngasih makanan di makanannya dibuat. Itu ada juga kan pembahasannya apa dengan itu otaknya yang ada di manusia sama hewan itu. Karena apa di hewan itu saat pinter-pinternya itu cuma dia istirja'ulisas, dia cuma hanya sekedar merespon aja dia. Apa yang disampaikan majikannya saja, tidak luar dari. Iya, karena aktivitas sistemnya namanya nidhamun mughlaq. Selain manusia itu nidhamun mughlaq itu sistem yang close, tertutup. Tidak dinamis seperti manusia. Manusia itu masya Allah sudah tuh 2 jam 3 jam iso. jam sama gede. Dan bisa belajar bahasa umur segitu itu dia dituntun biologisnya. Sekarang itu kajian kebahasaan itu diarahkan ke biologis sebenarnya. Ke biologis. Berarti prakteknya Biologis. Ya, Iya, jadi apa namanya ya? intonasi atau apa? ya ini. Ya kalau pemerolehan bahasa, kalau yang paling studi biologis kebahasaan yang paling dahulu itu 2 orang, Chomsky sama Lenenberg. Chomsky dan Lenenberg. Lenenberg itu bilang dan Chomsky juga bilang manusia itu tidak bisa belajar bahasa setelah umur 11 tahun. Karena di umur 11 tahun itu terjadi penyebelahan otak.
Kalau sejak lahir dia itu otak masih menjadi satu antara kanan dengan kiri itu jadi satu, sehingga seperti plastik dia cepat belajar apa saja cepat. Tapi lama-lama itu dipilah, yang berpikir ke kanan, yang bahasa di kiri sini, itu dipisah, sehingga orang belajar bahasa setelah terpisah tidak bisa lagi. Padahal dalam bidang sintaksis, nahwu, orang dewasa lebih pintar daripada orang kecil. Orang kecil mana tidak bisa. Nah, itu berarti apa yang dikatakan oleh Chomsky dan Lendenberg itu dalam bidang fonologi tidak bisa lagi. Dalam bidang pengucapannya seperti native speaker tidak bisa lagi, sudah tidak bisa. Kalau sudah di atas umur 11 tidak bisa. Tidak bisa lagi sudah. Jadi sudah umur 11 itu sudah tidak bisa lagi mengucapkan secara fasih seperti native speaker. Ya kayak itu kawan-kawan itu. Ya. Kayak bapak-bapak itu akhir lidahnya saya total. Nggak bisa. Ya iya, tapi butuh perjuangan. Ya sulit tadi. Mereka kalau di bawah umur 11 tahun sudah tidak mikir, mereka secara alami sudah mengarah kepada yang itu. Nah, oleh karena itulah maka kajian kebahasaan itu sekarang semakin abstrak. Nah, maka di sini tidak lagi empiris, tetapi rasionalis. Sebab di dunia ini ada 3 ilmu ya. Ada empiris, ada fenomenologi, dan ada rasionalis. Rasionalis itu kebenaran itu ada di otak. Logika. Yang paling sangat kuat waktu di yang menang 1-0 itu yang rasionalis di otak. 1-0. bukan itu politik gitu. 1-0. Orang ahli mengatakan 1-0. Iya. Debatnya masih menang beneran rasionalis. Ya memang benar. Tapi ilmu, ingat loh ya, ilmu yang dulu benar menjadi salah, yang salah kini nanti benar lagi. Seperti rasionalis itu muncul kan sejak Descartes. Kalau dalam bidang nahwu itu pengikutnya Port Royal gitu, yang mengikuti von Humboldt, bahwa bahasa itu bisa tergeneratif, berjuta-juta kalimat yang tidak ada itu dan Descartes mengatakan anak ufakir dan anak wujud. Nah, dan kalau begitu saya berpikir kalau itu ada keberadaan kebenaran ini ada dalam pikiran. Sama melihat pesawat, kecil pesawat, enggak dirasionalkan karena jauh, pesawat itu besar. Secara empiris saja kecil. Nah, itu loh. Sejak itu, kemudian tahun 1940-an munculnya Bloomfield dan kawan-kawan yang antropologis itu justru ini enggak. Kebenaran itu apa yang dapat ditangkap oleh panca indera. Iya. Yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasa. 5 itu. Maka muncullah strukturalisme, empirisme. Yang rasionalis terabaikan, baru muncul itu. Sekarang muncul lagi yang rasionalis lagi. Ini ilmu awas, nanti suatu sekarang tumbang, nanti muncul lagi ada argumen-argumen lagi. Ya, seperti struktural itu yang kental itu Auguste Comte dalam bidang ilmu sosial yang judulnya adalah positivisme. Kalau istilah yang lama itu maklum dengan majhul. Istilah yang agak baru itu fa'il dengan
maf'ul sama. Ada Dengan yang istilah. baru lagi juga ada. Umat Islam itu harus jadi fa'il. Ya itu wong anu. Nih, anggur jadi fa'il, jangan jadi maf'ul. Itu penceramah ahli lughah gitu. Ya kadang-kadang begitu. Jangan salahkan YouTube-nya, salahkan pengguna YouTube. Yuk kat terus istilah fa'il. Jadi Pak pelaku ya. Jadi penonton ya. Harus jadi pemain. Itu ditidur. Kalau jadi wakil Pokoknya kan dijajah, berarti banyak hasil dengan makhluk B kita itu. tapi kan dibutuhkan. Tapi kita dumonya orang di bawah itu dumonya. Nanti singgung Sudah ya. Jadi yang qasimul fi'lu ila mabniyin lil fa'il wa yusamma ma'lumat wa huwa ma dzukira ma'hu fa'iluhu, di mana disebutkan fa'ilnya nahu hafidha Muhammadun ad-darsa, wa ila mabniyin lil maf'ul wa yusamma majhulan wa huwa ma khudhifa fa'iluhu wa uniba anhu ghairu nahu khufidhat darsu. Maknanya naibul fa'il, uniba, naib di apa namanya diwakili oleh maf'ulnya yang menduduki kedudukan fa'il. Jadi naibul fa'il itu maknanya makna maf'ul, tapi kedudukannya adalah kedudukan fa'il. Mengapa? Karena dia menjadi musnad ilaih. Musnad ilaih. Jadi dalam jumlah itu harus ada musnad dan ada musnad ilaih. Nah, kalau dihilangkan fa'ilnya, maka musnadnya tidak ada. Maka maf'ulnya lah yang maju menjadi ganti daripada musnad, sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Al jumlatun nawa, kalimat intinya itu harus ada musnad dan musnad ilaih. Ya, pengertian jumlah ini pun beda dengan struktural yang empirisme yang mengandalkan panca indera. Apa jumlah itu? Bentuk bahasa yang terletak di antara dua sakta, dua jeda, sudah titik, bahkan kalimat dan naam saja sudah jumlah. Alanta Ustaz, naam. Tapi bagi rasionalisme tidak cukup naam. Iku asale naam ana Muhammad. Kalau ada pertanyaan, alanta Muhammad, naam. Mune utuk naam ana Muhammad, tetapi ketika diluncurkan di mulut menjadi naam saja karena sudah sama-sama diketahui. Tidak perlu panjang-panjang, naam terus cukup. Itu jumlah naam saja. Naam dari satu, jadi ilmiah. Empirisme itu lebih nyata, konkret. Diam itu bisa juga menjadi jumlah. Nah, kalau dalam hadis itu kalau ada seorang wanita ditawarin untuk dihibah kemudian dia diam, Itu diamnya itu ada juga berarti. ya asumsi. Anda tidak ada bentuknya yang keluar. Jeda terus jeda. Ya. Tapi belum ada sampai pertemuan. Jadi itu kan isyarat itu Pak. Itu isyarat. Isyarat alamat. Ya. Alamat yang bersifat negatif, tidak positif. Ya, positif. Justru dia tidak ngomong itu sebagai tanda. Ya tidak ngomong itu sebagai tanda dia. Jadi kalau ngomong sebagai tanda, kalau tidak ngomong juga sebagai tanda. Seperti misalnya kataba. Kalau kataba itu cuma kataba berarti orang laki. Ya, satu orang yang melakukan menulis, karena tidak diucapkan dengan panjang kataba, katabu, katabta, katabti, karena tidak diucapkan dengan tanda-tanda yang lain, maka itu menunjukkan. Jadi itu namanya morfem sifri atau morfem zero morfem. Jadi ketika ditanya kamu menikah, diam aja, itu zero morfem Pak, itu zero. Justru dia tidak ngomong itu sebagai tanda kalau dia tidak mau.
Tadi mutin bakati. Pokoknya dijaga lupa gitu. Rijal tadi. Aduh kemana-mana ketemu. Rijal tadi. Wa fi hadhil khala yajibu an taghayyara an taghayyara ya. Karena ada an harus fi'il mudhari'. Oke. Nah, ini ayo macamnya ya apa? Taghayyar itu fi'il apa sampean? Ayo. Ayo fi'il apa? Fi'il mudhari'. Terus ana fi'il mudhari' mek taghayyara ayo. Taghayyaru ono. Ada asalnya tataghayyaru. Kayak tanazzalul malaikatu. Tadzakkarun asalnya tatadzakkarun. Karena orang Arab itu karohiyatu tawalil amtal wa hubbu karohiyatil astad. Tidak suka kalau sama itu berurutan. Maka tanazzalu malaikat itu asalnya tatanazzalu. Makanya tanazzalu karena tidak ada fi'il mudhari' tanazzalu itu. Jadi dia mengikuti wazan Tafa'ala ya tafa'alu. Itu ikut ya tafa'alu. Ya-nya yang dibuang, enggak apa-apa. Bukan ya-nya, harus tak sama tak. Iya. Ya, tak sama tak. Tafa'alu. Iya kan berubah jadi tak karena malaikat itu. Malaikat, ya malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Merantau. Waruhu, ruh itu Jibril. Wa fi hadhil khala yajibu an tataghayyara suratul fi'li. Berarti itu fa'ilnya tataghayyaru. Tadi itu fa'ilnya. Suratul fi'li, maka berubahlah bentuk fi'ilnya dari yang pertama. Kalau yang pertama itu kataba, kemudian berubah menjadi kutiba. Dalam hal ini yang berubah apanya? Huruf vokalnya. Ya. Jadi kalau begitu huruf vokal itu morfem itu. Akar katanya kaf ta ba. Kaf ta ba itu akar kata. Akan menjadi maklum kalau morfemnya aa kataba. Akan menjadi maf'ul kalau kolaborasi u dengan i kutiba. Menjadi buku-buku kalau kolaborasi doma-doma kutub buku, kutubun buku, kutub. Ya, jadi yang berubah itu bukan akar katanya, tetapi huruf vokal. Ya, huruf vokalnya berubah. Fa in kana madiyan ghairu mabdu'in bi hamzati waslin la wala ta zaida walaisat ainu alifan dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih walau takdiron. Kalau fi'il madhi kemudian tidak didahului dengan hamzah wasl. Fi'il madhi tidak didahului dengan hamzah wasl. Hamzah wasl itu seperti apa? Inqata'a itu loh, hamzah wasl. Hamzahnya bisa hilang kalau dibaca tsumma qata'a gitu. Makanya Rasul Usman itu dikasih itu kan, dikasih kepalanya shot itu. Iya, shot. Nah, kepalanya shot ya. Oh iya. Nanti bisa dilewati kayak alhamdulillah kasih waw kan alifnya itu kan menjadi terlewati menjadi walhamdulillah tidak Alif wasol ya. Kalau kotok Ya sampean apa lah yang mau rijal tajwid itu. dia sama Ini jadi tajwid kita. Tajwid itu. semua ini. Ya. Ono sote ngono ya. Iya, ada. Itu menunjukkan kalau hamzahnya hamzah. Kalau kotok itu ada hamzahnya memang. Ada hamzah. Tulis. Oh, hamzah tulis gitu ya. Kepalanya ain. Tulisan itu bukan Allah, ciptaan Allah, Iya. tapi juga ijtihad manusia Iya. yang berubah-ubah. Tulisan
Dan biyen itu tulisannya kalau titik loh. Kalau titik, Bahkan harokat nggak ada. harokat juga tidak ada. Jadi umi, al-nabi umi, itu tidak ada yang dikasih. Fa in kana madiyan ghairu mabdu' bi hamzati waslin wala ta zaidah. Nah, juga tidak ada tak zaidah. Tak zaidah itu seperti apa? Tafa'ala. Taknya ini tak murfim. Hamzahnya hamzah murfim. Tak wala tak zaidah. Zaidah itu berarti tambahan, lawasik, tempelan. Seperti tafa'ala, tak. Nah, kalau tidak didahului oleh hamzah dan tidak didahului oleh ta murfim, walaisat ainuhu fa'ilan, dan ain ya alifan, ain fi'ilnya bukan alif ya, dhamma awaluhu, maka di dhamma pertama, wa kusira ma qabla akhiri walau takdiron. Contohnya seperti apa? Kutiba, ku dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Kalau intolako hamzah wasal untuliqa, bisa untuliqa. Tapi yang ada tak zaidahnya, tapi ain lam. Istaf'ala, ustuf, gila. Berarti rumahnya Ustukhrija, untuk. Dan ainnya bukan alif. Dhamma awalu wa kusira ma qabla akhiri walau takdiron. Apa walau takdiron ini? Nahu duriba ali waruddal mabi'u. Mabi itu bisa mabi'u mestinya artinya. Duriba waruddal mabi'u. Qauluhu al-fi'lu rudda asluhu rudida. Wa min tamaqila fihi dumma awaluhu wa qusira ma qabla akhiri. Takdiran ay bi'tibari aslihi. Bi'tibari aslihi, asalnya rodda itu rodada. Asalnya rodada. Kemudian kalau dimajuhulkan menjadi rudida, kasro sebelum akhir. Tapi kalau rudda itu muqaddar, berarti madda asalnya madada. Kalau majhul mudida. Nah, tapi kalau diidghamkan menjadi mudda, berarti kasronya takdiron. Nah, takdir dimukaddarkan. Mudda kan asalnya mudida. Nah, qawaid dhamma awalu wa kusira ma qabla akhiri menjadi takdir muqaddar. Mudda itu mudida asalnya, rudda menjadi rudida, itu takdiron. jadi tidak muncul Ustaz kasran. Tidak muncul, makanya dimuqaddarkan. Kan majhul. Madda madada. Kalau majhul mudida, tapi diidghamkan kasronya tidak ada kan. Qawaidnya bilang dhamma awalu wa kusira ma qabla akhirih, sehingga kasronya itu menjadi muqaddar mudida, rudda. Dola. Dola. Dola, dulila, dola. Mudida. Ya aslinya mudida. Dan mana? Fa in kana mabdu'an bi ta'in zaidah dummat tsani. Kalau didahului oleh ta zaidah, taknya sebagai murfim. Murfim apa? Murfim mutawa'ah. Koto'a memotong, kalau tak koto'a terpotong-potong. Kalau ulima ta'allama. Kalau dimajhulkan menjadi tu'ul lima. Dummat tsani. Tu'ul lima. Duma asalnya doma awalnya juga taknya juga u-nya tu'ul lima. Dummat tsani ma'al awal. Jadi yang di doma dua.
tu ya dhamma, ul lima juga dhamma, tuul lima. Tuul limal hisabu. Wa tuqutila ma'a Zaidin. Tuqutila dari takotala, saling berperang, saling bunuh membunuh, kemudian dimajhulkan menjadi saling dibunuh membunuh, saling bunuh, saling dibunuh membunuh. Wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin dumma tsalits mala awal. Tapi kalau didahului oleh hamzah wasal seperti intolaqa, in yang itu in murfim, intolaqa, dumma tsalitsu yang di dhamma malah yang ketiga. Tunya untulika bi Zaidin. Ustukhrija yang ketiga, ustukhrija al-Madinu. Wa in kanat ainuhu alifan qulibat ya'an wa kusira awwaluhu bi ikhlasil kasri, dengan mengucapkan kasro yang betul-betul kasro, ikhlas. Wa ismamihi ad-dham, atau dhammanya yang di ismam. Ya boleh ismam itu. Ismam. Kama fi qala wa ba'a waqtaro menjadi qala menjadi qila, atau diismamkan apa? Qila. Wa kusira awaluhu kulibat ya qala, alifnya diganti kulibat ya'an, wa kusira awaluhu menjadi qila. Bi ikhlasil kasr, betul-betul kasro, atau wa ismamid dom, ku tapi kuila, ya kuila. Wa ba'a menjadi bi'a atau bu'a. Oh, berpepet kabeh. Waqtara menjadi ukhtira. Wangqada menjadi ungkida. Taqulu bi'at saubu. Bi'at saubu menjadi bu'at saubu. Wa qilal qawlu qawlal qawl. Waqtira hadha wa ungkida lahu. Wa ba'duhum yubqa ad-dammu wa yuqallabal alifu wa yuqallabul alifu wawan kama fi qawlihi. Sebagian lagi tetap dhamma dan alifnya diganti wawu, seperti laita wa hal yaqa'u syai'an laitu, laita sababan bu'a fastaraitu, laita semoga apakah sesuatu itu bermanfaat, semoga saya menjadi pemuda yang dijual maka saya beli. Oh buat ini bu'a boleh, bu'a boleh. anak data yang Data yang penting boleh bu'a ini ada bu'a, tapi diismamkan bu'a. Wawu sampai iya diismam. Hukat ala niraini irtahaku tahtabitu asauka wala tusaku. Hukat, kamu ditenun, dia ditenun. Ala niraini irtahaku, ketika ditenun. Tahtabitu sauka, kemudian yahtabitu itu ngawur atau membabi buta. Tahtabitu sauka wala tusaku. Asauka itu membabi butanya duri dan kamu tidak berduri. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, oleh kan buah boleh, tapi nak data yo oleh ae.